Selamat pagi Kak. Di sini saya bertiga dari Universitas Mercubuana jurusan akuntansi. Kita di sini diberikan tugas yaitu akuntansi syariah, disuruh interview dan bertransaksi di institusi syariah gitu. Jadi kita ingin bertanya-tanya lebih dalam nih di Pegadaian Syariah ini. Izin ya Kak. Nomor satu itu bisa Kak jelasin nggak secara sederhana gitu bagaimana konsep dasar rahan atau gadai di Pegadaian Syariah ini kalau dibandingin sama pegadaian konvensional gitu? Kalau di Pegadaian Syariah ini kita sistemnya itu akadnya rahan ya. Nah kalau untuk rahan sendiri kita itu berdasarkan jasa titip. Nah jasa titipnya itu hitungannya per 10 hari 0,79. Nah kalau untuk di konvensional bedanya hitungannya mereka itu per 15 hari dan mereka tidak berdasarkan akad, hanya transaksi aja. Kalau di Pegadaian Syariah itu yang membedakan di akad beserta dengan jasa titipnya gitu. Jadi kalau untuk sistem gadai, pertama itu memang harus ada barang yang digadaikan, lalu nanti ditaksir sama tim pengelola atau penaksir di Pegadaian. Setelah itu baru ditentukan berapa nominal dari taksiran perhiasan tersebut. Nanti ditentukan sama nasabah mau ambil berapa nominalnya, terus baru kita jadikan produk rahan atau gadai. Nah di situ sistem gadainya hitungan jasa titipnya per 10 hari. Per 10 harinya 0,79. Tapi kita kasih waktu ke nasabahnya itu selama 120 hari atau 4 bulan. Jadi ketika 4 bulan digadaikan barangnya, mau langsung ditebus itu bisa. Tapi kalau seandainya mau diperpanjang dulu, berarti dikalikan nominal taksirannya berapa, dibagi dengan 0,79 per 10 hari, itu jasa titip yang harus dibayarkan. Berikut dengan administrasinya. Kalau di sini administrasinya itu rahan fleksi itu dimulai dari Rp1.000. Nah, ketika nanti tebusnya baru itu hitungannya 1% dari uang pinjaman. Jadi kalau pinjamannya 1 juta berarti ada administrasinya 10.000 seperti itu. Tapi kalau semisal barang gadai itu nggak bisa ditebus Kak, itu gimana? Jadi kalau seandainya barangnya tidak bisa ditebus, ini kita setiap nasabah yang rahan atau gadai itu dapat surat warna hijau, namanya itu SBR, surat bukti rahan. Nah ketika misalkan nanti tidak bisa dibayarkan atau nggak mau diperpanjang gitu, itu ada sistem namanya lelang. Nah sistem lelang itu jadi nanti di sini nasabah itu ada untuk tanda tangan bahwa barangnya itu sudah resmi dilelang dan kita jualnya itu mengikuti harga emas seperti itu. Jadi contoh hari ini cincinnya dihargakan 1 juta gadainya. Nah nanti dijualnya kalau seandainya harga emas naik per gram itu bisa 1.300.000 atau 1.400.000, berarti kita jual 1.400.000 dikurangi sama kewajiban yang harus nasabah bayar, baru nanti uang kelebihannya kita akan infokan ke nasabah bahwa nasabah masih menerima uang kelebihan. Tapi kalau seandainya tidak, tetap akan dikonfirmasi bahwa barangnya akan dilelang dan tidak menerima uang kelebihan. Sebelum proses lelang pun kita harus menghubungi nasabah dulu 3 kali. Setelah itu kita pengiriman surat ke rumah. Apabila masih mau diperpanjang, nasabah bisa langsung datang. Tapi kalau tidak, kita langsung proses lelang. Itu 14 hari dari tanggal jatuh tempo. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, di Pegadaian Syariah ini produk utama yang tersedianya apa aja sih Kak? Terus dari produk tersebut setiap akadnya apa aja yang digunakan? Apa aja nih? Kalau di kita ini produk unggulannya itu ada rahan memang sama cicil emas batangan. Kalau untuk cicil emas batangan sendiri akad yang digunakan itu akad murabahah. Jadi jual beli. Sistem di kita ini seandainya kakak-kakaknya nih mau cicil emas batangan. Nah sistemnya itu ada pembayaran DP di awal. Nah untuk sistem akadnya jual beli kenapa? Karena untuk DP itu adalah harga beli emasnya. Jadi ketika kakak-kakaknya DP emasnya, terus nanti emasnya itu ada ready
seandainya mau 1 gram, berarti 1 gramnya ready, tapi dititipkan dulu di Pegadaian. Nah, jadi pembayarannya itu adalah pokok berserta munah dan jasa titipnya. Artinya sistem cicil emasnya itu dengan sistem jual beli emas, namun emasnya tidak dipegang dulu, tapi disimpan di Pegadaian. Makanya kita pakai akad yang murabahah itu untuk sistem cicil emas atau tabungan emas seperti itu. Kalau untuk rahan kita prosesnya masih sama, hanya membedakan bahwa kalau rahan di Pegadaian itu di sistemnya sebutan jasa titip gitu. Oh iya. Lalu bagaimana dengan pengawasan syariah di sini, bisa dijelaskan dengan peran DPS atau Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan setiap kegiatan sesuai prinsip syariah? Ya, kalau kita ini sebenarnya untuk Dewan Syariahnya lebih di kantor pusatnya sih Kak. Jadi kita ini ada yang namanya UUS, Unit Usaha Syariah, tapi memang bergeraknya itu di kantor pusat syariah UUS. Nah, ketika turun di sini itu kita bukan Dewan Syariahnya, tapi kita SPI masih jadi Satuan Pengawas Intern dari Pegadaian, yang memang pengawasannya masih sama antara konvensional sama syariah. Untuk pengawasan syariah yang memang trikinya harus diurus di kantor pusat, baru nanti itu sistemnya sama kantor pusat dan Dewan Syariahnya langsung. Tapi kalau untuk di cabang kita itu kita tidak langsung datang Dewan Syariahnya, tapi kita masih tetap pakai sistem SPI, Satuan Pengawas Internnya gitu. Habis itu, menurut kakak nih, apa tantangan terbesarnya nih dari Pegadaian Syariah dalam menghadapi persaingan? Kan banyak tuh yang konvensional gitu, terus dengan lembaga keuangan konvensional tadi sama vintage yang inovasi gitu. Ya, kalau tantangan terbesarnya kalau syariah itu kan kita sistemnya itu secara jasa titip harus transparan. Nah, kebetulan untuk beberapa pemahaman syariah yang sebenarnya itu kan memang untuk perhitungan jasa titip, suku bunga itu harus ada kesepakatan antara instansi dan nasabah yang bersangkutan. Nah, ketika syariah itu sudah disebut dengan syariah, jasa titipnya nasabah sepakati, kadang tantangan terbesarnya nasabah belum bisa menyetujui dengan sistem peraturan yang ada di Pegadaian Syariah ini. Karena kalau Pegadaian Syariah ini sistem jasa titipnya itu bukan sistem kesepakatan, tapi yang tadi sudah ditentukan sesuai dengan syariahnya, kita di 0,79 per 10 hari. Namun tantangan terbesarnya banyak nasabah yang tidak sepakat dengan itu gitu. Kalau di konvensional kan dia sudah sepakat dengan transaksi yang diberikan gitu, tapi lebih kurang lebihnya seperti itu sih di penjelasan jasa titip kepada nasabah. Mungkin itu aja sih dari kami. Makasih ya Kak. Ya, Kita udah meluangkan waktu ya.